Halo teman-teman, sesuai dengan janji saya, hari ini saya akan membuat tutorial cara merajut masker ya. Ini ada contoh 2 yang udah jadi. Nah, nanti dalamnya akan seperti ini, tampak seperti ini. Nah, ini kita menggunakan double protection. Nah, kain yang bersentuhan langsung dengan kulit kita, ini saya menggunakan furing yang cukup lembut ya. Terus di lapisan kedua itu ada kain reon. Kain reon ini adalah kain antibakteri. Nah, kita bisa beli di marketplace juga ya. Nah, ini nanti bentuknya kan seperti ini. Nah, ini cukup mengcover wajah wanita dewasa ya. Nah, terus untuk membuat masker ini kita akan membutuhkan gunting. Terus kita akan butuh juga jarum pentul untuk bantu attach kain protectionnya ke masker. Kita butuh jarum jahit ya, kain kecil. Ini juga untuk attach kain ke masker. Terus kita butuh satu lagi jarum dengan lubang yang besar seperti ini. Ini nanti kita gunakan untuk finishing ya. Kita butuh benang jahit juga, dan yang paling penting kita butuh jarum hapennya ya. Di sini saya pakai nomor 4 ya. Saya pakai merek Ross teman-teman. Ini hook yang cukup murah ya. Bisa dapat di marketplace. Terus saya gunakan benang poli. Nah, ini adalah poli cherry. Menurut saya poli ini cukup lembut, hampir mirip dengan katun ya. Selain itu dia memiliki warna yang cukup cerah, tidak luntur dan tidak mudah pudar ketika dicuci berkali-kali ya. Nah, sekarang saya akan memulai. Saya akan tunjukkan bagaimana cara merajutnya ya. Benangnya saya singkirkan ini terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini ini adalah cara pegang yang biasa saya lakukan. Mungkin teman-teman punya cara pegang yang lain, karena menurut saya cara memegang benang ini cukup penting karena akan menentukan speed atau kecepatan kita dalam merajut ya. Saya sudah memakai cara ini cukup lama. Teman-teman kalau mempunyai cara lain yang mungkin nyaman sesuai dengan kondisi masing-masing ya silakan, tetapi menurut saya untuk para pemula mungkin bisa menggunakan cara pegang seperti saya. Nah, di sini ini adalah ujung benang ya. Ujung benang dijepit oleh jari jempol dan jari tengah. Nah, jari telunjuk itu berfungsi sebagai roll benang nanti. Nah, terus yang dijepit oleh jari kelingking dan jari manis itu adalah benang yang tersambung ke benang utama seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mulai ya. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah melakukan yang namanya casting on atau permulaan dalam merajut ya. Kalau di knitting juga casting on deh kayaknya. Nah, di sini caranya seperti ini, cukup simpel ya. Saya memakai cara yang cukup sederhana seperti ini, atau tinggal dilipat aja seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, hook letakkan di sini. Kita akan memulai chain yang pertama ya. Nah, ini akan menjadi chain pertama kita. Nah, selanjutnya kita akan membuat 13 chain ya. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke, ini akan jadi base kita untuk membuat rajutnya, masker rajutnya. Jadi base kita sudah ada 13 chain. Nah, untuk row pertama kita lakukan chain satu lagi. Oke, chain. Kita akan mulai row pertama di loop kedua setelah hook 1 2. Oke, di sini kita akan mulai. Ini akan menjadi SC atau single crochet kita yang pertama, teman-teman. Nah, di sini 1 ya. Kita akan melakukan SC memenuhi chain 13 chain tadi ya. Oke.
Ini adalah tusuk tunggal atau single crochet. Masukkan lubang ke dalam loop, tarik, terus tarik habis ya. Masukkan lubang ke dalam loop, tarik habis. Nah, ini kita lakukan terus sampai di mengisi chain yang 13 tadi. Oke, lakukan terus sampai chainnya full dengan single crochet. Itu ya teman-teman. Ini sangat mudah, cara membuat masker rajut ini sangat mudah karena teman-teman hanya perlu melakukan tusuk tunggal, chain, slip stitch, increase, decrease, dan itu sudah cukup ya. Nah, di sini kita kencangkan di ujungnya. Nah, oke, ini row pertama sudah selesai. Di sini ada 13 single crochet ya. Nah, row kedua kita lakukan lagi chain, terus turn atau dibalik, diputar. Nah, posisi seperti ini kita akan mulai lagi mengisi atas ini dengan single crochet lagi. Oke, lakukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, row yang ketiga kita lakukan chain 1, setelah itu lakukan turn kembali atau putar, dibalik. Nah, di sini kita akan mulai lagi row yang ketiga. Nah, row yang ketiga kita akan melakukan increase ya teman-teman. Nah, coba perhatikan di sini kita akan melakukan 6 SCE dulu. 1 2 3 4 5 6. Nah, di loop yang ketujuh, loop yang ini kita akan melakukan yang namanya increase. Coba perhatikan ya teman-teman ya. Oke. SC pertama di loop yang ketujuh, SC kedua di loop yang ketujuh, SC ketiga di loop yang ketujuh. Berarti ada 3 single crochet di satu loop ya, di loop yang ketujuh. Nah, selanjutnya kita lakukan seperti biasa, 1 SC di setiap loop. 1 2 3 4 5 6. Nah, kita naik lagi ke row keempat. Nah, row keempat dan kelima itu nanti akan single crochet ya. Row keempat kelima di sini 1 2, ini single crochet aja terus, jadi tidak ada yang namanya increase ya. Nah, sebenarnya pola kita itu dikatakan benar apabila di row ketiga tadi ini sudah 6 increase 6 ya. Seperti itu, lakukan terus. Di sini nanti row keempat kelima itu single crochet, setelah itu row ke-6 nanti akan ada increase lagi. Nanti kita akan lakukan terus sampai kita menemukan pola 13 di sini increase 13 ya. Berarti kita sudah di baris increase terakhir seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di
terakhir ya untuk penambahan untuk increase. Dan di sini berarti kita mendapatkan 13 di sini. Di titik ke-14 ada increase, setelah itu 13 SC ya. Nanti bentuknya akan seperti ini nih teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melakukan single crochet itu sebanyak 6 row ya. 6 row ke depan kita akan melakukan SC sama ya. Kita akan melakukan chain 1, turn, kemudian lakukan SC sebanyak 6 row. Oke, ini kita udah sampai di single crochet ya, 6 row. Nah, sekarang kita akan mulai decrease seperti biasa. Chain 1, turn. Nah, di sini kita akan bikin 13 SC. 1 2 3 4 5 6 ini kita akan dapat 13 ya. Oke, 13. Nah, decrease itu seperti ini ya teman-teman ya. Berarti di titik 14, 15, 16 itu kita akan jadikan satu. Perhatikan baik-baik. Oke, 1 2 3. Nah, ini kita baru tarik satu kali ya, all together. Seperti itu. Oke, berarti 3 lubang itu 1. Nah, selanjutnya kita akan SC lagi. 1 2, berarti akan ada 13 juga di sini nanti. Sorry. Oke, berarti di sini 13, decrease ya, 3 step jadi 1. Terus setelah itu di sini juga ada 13 ya. Nah, ini decrease kita yang pertama. Setelah itu lakukan 2 row itu single crochet round atau tusuk tunggal aja, 2 row. Setelah itu row berikutnya decrease lagi, berarti 12 decrease 12 ya. Nah, lakukan sampai nanti akan mendapatkan 6 decrease 6 seperti itu. Berarti kita sudah selesai ya kalau sudah dapat pola 6 decrease 6. Oke, kita lanjut. Turn. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di row ke 52 ya. Nah, di sini 6 decrease 6 seperti itu ya. Ini berarti sudah di decrease terakhir. Sekarang kita akan masuk ke 5 baris 53 dan 54. Oke.
Seperti biasa 53 oke, chain turn. Oke, 53 dan 54 sama chain 1 turn. Ini akan jadi row terakhir ya. Jadi total untuk membuat masker ini ada 54 row atau 54 baris, teman-teman. Oke, nih kita ada hari ini bentuk seperti ini ya. Sekarang kita akan mulai melakukan border. Nah, border itu akan mengelilingi maskernya. Oke, chain 1 kita akan mulai dari sudut sini ya, lakukan terus border, cukup lakukan SC. Oke, ini kita akan membuat rantai ya, chain. Ini chain sesuaikan dengan kebutuhan ya, panjangnya mau berapa terserah. Di sini saya membuat 42 chain. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Oke, ada 42 chain atau rantai. Nah, kita akan menyambung ke sisi sebelah sini ya. Nah, lakukan seperti ini, menyambung. Untuk menyambungnya cukup lakukan seperti ini. Oke, mulai lakukan lagi border untuk mengelilingi, mengerjakan sisi berikutnya. Lakukan terus sampai di ujung ya, untuk nanti untuk membuat tali kedua. Nah, ini tali yang ujung bisa kita selipkan seperti ini.
Kan jadi seperti ini. Kita udah melakukan border keliling ya. Nah, sekarang kita melakukan chain lagi 42 lagi seperti tadi. Oke, sudah 42. Sekarang kita akan sambungkan di ujung berikutnya ya. Cukup lakukan seperti ini. Nah, sampai sini kita potong. Kita finishing itu nanti menggunakan jarum ini ya. Nah, di sini masukkan ke sini. Oke, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kita cukup melakukan jahit bolak-balik ya, terserah mau yang posisi sebelah mana, sebelah sini juga boleh. Agak ketat ya teman-teman ya. Nah, di sini terus lakukan bolak-balik boleh. Di sini jahit bolak-balik, jadi oke. Sudah ya. Jika merasa belum secure nih, boleh ditambah lagi. Sudah selesai rajut maskernya. Jadi nanti kita akan jahit di dalamnya itu untuk penambahan proteksinya seperti kain linen dan rayon yang antibakteri seperti itu. Untuk membuat layer yang ada di dalamnya atau proteksinya yang akan kita jahitkan di maskernya, kita bentuk dulu pola seperti ini. Panjang dari sini ke sini 17, ini ke sini 6 cm, terus dari sini ke sini itu 12 cm ya. Bentuk pola seperti ini, gambarkan di atas kain, terus kita potong, akan mendapatkan 2 layer seperti ini. Oke. Nah, kain yang pertama ini namanya kain rayon. Nah, ini adalah kain antibakteri, dan satu lagi kita menggunakan furing, kain lembut. Nah, kain ini yang nanti akan bersentuhan langsung dengan wajah kita ya. Nah, kain ini kita rapatkan seperti ini ya, jadikan seperti ini, dilipat jadi 2. Lipat jadi 2. Setelah itu akan kita jahit ujung dari sini ya. Kita garis dulu, kita jahit. Ini bisa menggunakan mesin jahit atau juga jahit tangan ya. Kebetulan mesin saya lagi bermasalah, jadi saya jahit tangan ini. Nah, ini itu akan kita potong.
Oke. Dapat hasil seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita tempel di dalam seperti ini ya, supaya tidak lari-lari. Di sini kita bisa kasih jarum pentul. Oke, jarum pentul. Kemudian sisi berikutnya. Itu ya. Nah, kita akan mulai menjahit. Saya lebih suka menjahit mulai dari posisi tengah. Nah, nanti kita akan mulai jahit dari sini. Lakukan terus sampai di posisi ujung. Oke, lakukan terus mengelilingi ya. Oke, setelah dijahit seperti ini ya, kita telah jahit keliling, berarti maskernya sudah siap nih teman-teman ya. Jadi udah bisa dijual juga nih, bisa dipakai ya. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kalau merasa tutorial ini bermanfaat, teman-teman boleh bantu like dan subscribe ya, supaya saya jadi rajin nih untuk upload video-video baru, tutorial baru untuk rajutan yang lainnya. Terima kasih.